Shalom kasih Kristus, sudahkah kita menang dalam mengendalikan lidah kita? Doa dan harapan saya kita semua dalam setiap harinya terus mengalami kemenangan dalam mendewasakan kerohanian kita. Mari tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini agar kita dapat melanjutkan kemenangan dalam mengendalikan lidah dengan berkata benar sehingga perkataan kita penuh kesejukan dan hal-hal yang positif. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman Tuhan yang hendak Engkau berikan lewat renungan hari ini. Biarlah firman yang hendak disampaikan sungguh menguatkan iman percaya kami. Roh Kudus, bawa kami untuk mengerti tentang kebenaran ini dan pimpin kami senantiasa untuk berkata benar dalam setiap apa yang Tuhan hendak kerjakan. Tuhan pimpin sekali lagi iman percaya kami untuk terus bertumbuh di dalam Engkau. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema berkatalah benar. Terdapat dalam Pengkhotbah 5 ayat 5 sampai dengan 6. Demikian firman Tuhan. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau hilap. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Kebanyakan orang mengatakan bahwa orang timur memiliki rasa sungkan lebih tinggi dibandingkan dengan orang barat. Berkata terus terang lebih mudah diucapkan oleh orang barat dibandingkan dengan orang timur. Untuk terus terang mengatakan kebenaran memang hal yang tidak mudah dilakukan. Di zaman modern ini, manusia cenderung hidup mementingkan diri sendiri yang hanya untuk kesenangan dan kepuasan. Bila diberitahukan bahwa itu sesuatu hal yang salah, tidak mau berkata salah, melainkan berdalih. Orang lain pun melakukannya, sehingga itu dianggap sebagai hal yang wajar. Akibatnya, banyak dari kita merasa nyaman. Jadi, berkata tidak benar alias berbohong atau tidak berterus terang kepada orang lain bila di lingkungan banyak melakukannya, itu dianggap hal yang wajar. Sebagai contoh, seorang salesman atau penjual barang berbohong berkata tidak benar dalam menjual produknya, bahwa produknya sangat bagus, padahal produknya tidak berkualitas, bahkan jauh di bawah standar. Hal ini dilakukan hanya untuk kepentingan kantongnya, untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Demikian juga seorang pengusaha pembuat barang berkata tidak benar alias berbohong tentang barang yang diproduksinya. Yang penting barang produksinya bisa terjual laris, bahkan membesar-besarkan berita yang tidak benar tentang barang atau produk orang lain. Mungkin juga ada yang berpikir agar dapat naik jabatan, dapat melegalkan perkataan tidak benarnya tentang orang lain karena sebuah persaingan antar karyawan. Pemikiran seperti ini sebenarnya sudah mengalihkan ketidakbenaran dan ironinya pelecehan terhadap nilai-nilai etika yang benar pada kenyataannya menimbulkan satu konsekuensi-konsekuensi yang sangat merugikan banyak pihak. Kebenaran memiliki banyak nilai-nilai penting. Kebenaran adalah dasar untuk sebuah kepercayaan, integritas, iman, keamanan, dan stabilitas. Pada waktu kebenaran diganti dengan kebohongan, maka nilai-nilai tersebut menjadi hancur dan menghilang dalam kehidupan kita. Di sisi lain, kebohongan adalah teman baik dari ketidakpercayaan, kecurigaan, keraguan, kekacauan, pertikaian, dendam, kebencian, dan kemarahan. Kapanpun kebohongan menggantikan kebenaran, teman baik kebohongan akan menyingkirkan kebenaran. Terkikisnya kebenaran dapat melemahkan semua hubungan ketika kebohongan secara perlahan-lahan dimasukkan. Bila kebohongan ini sudah masuk dapat melemahkan hubungan antara anggota keluarga, masyarakat terhadap pemerintah, karyawan terhadap perusahaan, masyarakat terhadap media, sehingga tanpa disadari seluruhnya diselimuti dengan rasa ketidakpercayaan. Tidak ada suatu hubungan apapun dapat bertahan atau berhasil jika dasar dari hubungan tersebut adalah kebohongan. Mengapa berkata benar itu sangat penting? Karena Tuhan menegaskan dan menekankan jangan mengucapkan saksi dusta, tercatat dalam Keluaran 20 ayat 16. Semua pendusta akan mendapatkan bagian mereka di dalam lautan api dan belerang, tercatat dalam Wahyu 21 ayat 8. Kasih Kristus, untuk kita dapat berkata benar,
Seluruh kehidupan kita harus senantiasa terhubung dengan Tuhan, di mana Tuhan harus menjadi pusat perhatian kita. Karena segala jalan Tuhan penuh kasih setia dan kebenaran bagi orang berpegang pada perjanjiannya. Tercatat dalam Mazmur 25 ayat 10. Hal yang patut untuk senantiasa kita ingat bahwa Tuhan menghendaki dan memerintahkan agar kita berkata benar dan jangan berbohong, apapun alasannya dan apapun juga risikonya. Amsal 13 ayat 5 berkata, orang benar membenci dusta. Kolose 3 ayat 9 mengatakan, janganlah kamu sering mendustai. Perintah larangan berbohong atau berdusta ini adalah mutlak, tidak bisa ditawar. Tuhan Yesus mengingatkan dalam Matius 3 ayat 37, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kekasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna. Membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa, Bapa yang baik, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kami dapat mengungkapkan hal yang benar, di mana itulah yang menjadi kebenaran firman-Mu. Dimampukan kami untuk berkata benar, karena Tuhan menghendaki. Bila berkata ya, katakanlah ya. Bila tidak, katakanlah tidak. Tuhan, ini yang menjadi kerinduan kami. Kata-kata yang kami ucapkan sesuai dengan apa yang ada dalam hati kami. Sesungguhnya itu yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Pimpin kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan sekali berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa kasih sayang daripada Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi. Di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.